Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amarullah Hakiki, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memaparkan tugas yang diberikan untuk persyaratan UAS oleh Bapak Dadang Hermawan, yang mana tugas ini sifatnya itu yang berkaitan dengan asuransi syariah. Mari kita sama-sama langsung saja membahas. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan sedikitnya yang diketahui terkait dengan manfaat asuransi syariah. Manfaat-manfaat asuransi syariah. Nah, sebelum kita mengetahui manfaatnya, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu asuransi syariah. Nah, asuransi syariah ini adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis. Jadi pemegang polis ini adalah yang ini sifatnya itu semacam kayak perjanjian antara perusahaan dengan yang ingin melakukan asuransi. Nah, yang dilakukan untuk pengumpulan dan pengelolaan data, dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi maksudnya ini adalah asuransi syariah ini, jadi sifatnya itu tolong menolong, intinya itu tolong menolong di antara para pemegang polis, ya, tadi yang saya sudah jelaskan polis itu. Nah, itu tuh melalui pengelolaan dana yang tabarru, ya, yang memberikan pola pengembalian sesuai dengan prinsip syariah. Ya, mari kita masuk ke dalam materinya, yaitu manfaat asuransi, ya, untuk kita, untuk manfaat asuransi syariah untuk kita, khususnya kita sebagai umat muslim. Ya, mungkin kita sebutkan dulu satu-satu. Ya, yang pertama itu mungkin ada manfaatnya itu adalah menggunakan prinsip tolong menolong. Yang kedua, bebas riba. Yang ketiga, premi gak akan hangus. Yang keempat, bisa double claim. Yang kelima, bebas kontributor dasar jika tidak mampu bayar. Yang keenam itu lebih transparan. Nah, yang selanjutnya, ketujuh, proteksi gak berubah jika telat bayar. Nah, lalu pengelolaan dana wajib berdasarkan syariat Islam tentunya, karena ini adalah asuransi syariah. Yang selanjutnya itu ada nasabah dapat pembagian keuntungan secara adil. Yang selanjutnya wakaf. Ya, kita beberkan satu-satu ya. Yang pertama, menggunakan prinsip tolong menolong. Nah, pada asuransi konvensional tentunya nasabah membayar premi kepada perusahaan asuransi supaya bisa mendapatkan ganti rugi jika ada risiko yang diasuransikan. Konsep ini disebut risk transfer atau pengalihan risiko. Artinya, risiko yang semula milik nasabah ini ditanggung oleh asuransi.
Nah, sementara itu, ya, risiko asuransi syariah adalah risk sharing sifatnya, di mana setiap peserta membayar uang kontribusi. Di sini tuh masuk uang tuh, dan terkumpullah sekumpulan dana yang bakal dikelola oleh perusahaan asuransi. Nantinya dana tersebut akan disalurkan kepada peserta yang mengalami musibah dan membutuhkan uang. Ya, jadi lebih lebih aman untuk prinsip tolong menolongnya ketika kita melakukan asuransi syariah. Ya, kedua, tentunya ini ada bebas riba. Kenapa asuransi syariah ini bebas riba? Nah, banyak yang mengatakan bahwa asuransi konvensional ini masih mengandung riba. Kenapa? Karena menukarkan harta dengan harta yang nominalnya tidak sepadan. Mungkin sudah pada tahu arti dari riba itu gimana. Jadi pengertian riba secara ringkasnya, ada yang bukan pengertian, itu maksudnya pembeberan. Arti riba itu ringkasnya itu ada salah satu pihak yang dirugikan. Nah, ini tadi asuransi konvensional ini masih dikatakan mengandung riba. Ya, makanya di sini timbul manfaat untuk asuransi syariah ini bagi yang tertanggung, yang unggul dibandingkan konvensional, yaitu di asuransi syariah ini adalah bebas riba. Kenapa? Nah, alasannya ini karena dalam produk ini bukanlah menukarkan premi dengan uang klaim. Nah, tapi sifatnya ini bergotong royong antara sama peserta. Jika ada peserta yang mengalami musibah, maka iuran para peserta yang terkumpul bisa digunakan untuk menolongnya. Jadi tidak seenaknya pihak yang mengurus asuransinya. Jadi sifatnya itu saling tadi poin pertama, tolong menolong. Nah, mungkin saya akan menjelaskan 3 aja ya, karena waktunya sudah panjang juga. Manfaat asuransi syariah ini seterusnya ada preminya tidak akan hangus. Ya, manfaat asuransi syariah bagi tertanggung selanjutnya adalah premi atau iuran. Ya, premi itu disebutkan iuran yang disetorkan peserta asuransi itu tidak bakal hangus. Ya, beda dengan mungkin tetangganya asuransi syariah ya. Asuransi syariah akan mengembalikan iuran peserta ya, kalau tidak ada klaim selama masa pertanggungan. Ya, skema resiko asuransi syariah ini disebut sharing atau pembagian resiko. Maksudnya itu adalah resiko yang dimiliki setiap peserta asuransi bakal ditanggung bersama. Jadi bakal bareng-bareng gitu resikonya ditanggungnya, tidak hanya satu pihak saja yang terkena. Nah, lalu pertanyaannya, jika premi itu tidak akan hangus, perusahaan asuransi mengambil untung dari mana? Nah, jadi perusahaan itu setiap menyetorkan iuran akan ada biaya pengelolaan dana sebesar 30% saja. Itu pun istilahnya sudah mungkin diriungkan atau sepakati dulu dengan peserta asuransi ketika ingin mengambil untung ya, perusahaan itu. Ya, perusahaan di sini perannya hanya untuk sebagai pengelola dana saja. Jadi yang bermain itu pesertanya. Maksud bermain itu di sini ialah jika ada satu kejadian atau peserta yang terkena musibah, ya sistemnya ini saling tolong menolong gitu. Ya, mungkin sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ma yazakkaru illa ulul albab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.